Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bab yang akan saya jelaskan selanjutnya yakni tentang anak yatim, di mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 220. Itu Allah berfirman tentang anak yatim. Terlebih dahulu saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم Innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah berfirman tentang dunia dan akhirat. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak yatim, tentang anak-anak yatim. Katakanlah, kata Allah, katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi di dalam ayat ini dapat kita ambil kesimpulannya bahwasanya Allah itu memerintahkan terhadap kita untuk senantiasa memuliakan dan mengutamakan anak yatim. Kata Allah di sini, dalam firman Allah di sini artinya apabila ada yang bertanya kepadamu Muhammad, katakanlah terhadap mereka. Apabila mereka itu bertanya tentang anak yatim, katakanlah terhadap mereka. Kepada orang yang bertanya, yaitu Allah memerintahkan untuk menjawab bahwasanya memperbaiki keadaan mereka atau memperbaiki keadaan anak yatim di dalam kehidupannya. Contohnya anak yatim itu dibantu dalam kesehariannya, kebutuhannya dibantu, terus intinya sangat diperhatikan dalam kehidupannya, karena mereka itu sangat membutuhkan bantuan dari kita, karena anak yatim yang ditinggal oleh orang tuanya, yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, itu sangat membutuhkan bantuan kita. Oleh karena itu Allah itu sangat mengutamakan anak yatim. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutnya tentang anak yatim itu berkali-kali. Maka dari itu kita seharusnya sadar bahwasanya memperdulikan anak yatim itu adalah perbuatan yang sangat mulia sekali. Kenapa Allah lebih mengutamakan anak yatim dibandingkan dengan orang miskin? Sedangkan mereka sama-sama membutuhkan bantuan kita. Orang miskin juga membutuhkan bantuan kita karena tidak mampu. Anak yatim juga membutuhkan bantuan kita karena tidak mampu. Di sini kenapa Allah lebih mengutamakan? Allah mengutamakan anak yatim daripada orang miskin dikarenakan anak yatim itu masih belum mampu untuk berusaha sendiri. Masih belum mampu untuk berusaha untuk menghidupi, untuk mencari nafkah buat dirinya sendiri. Karena anak yatim itu yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, oleh salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya, itu masih di dalam keadaan belum balik. Maka sudah pasti mereka masih belum bisa berusaha untuk mencari nafkah. Sedangkan orang miskin
Kenapa kok tidak lebih diutamakan? Kok lebih anak yatim yang paling diutamakan? Sedangkan mereka sama-sama butuh, karena orang miskin itu masih bisa berusaha untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Di sini apabila memperbaiki kehidupan mereka, maka itu sangat baik. Kata Allah, maka itu adalah baik, perbuatan yang baik. Memperbaiki kehidupannya itu membantu dalam kesehariannya, memberikan makan. Intinya memperhatikan terhadap kehidupan mereka. Dan juga kata Allah, apabila mempergauli mereka, berteman dengan mereka, mengangkat mereka menjadi saudara kita, intinya ada hubungan, diangkat menjadi keluarga oleh kita. Kata Allah, sesungguhnya itu saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang membuat kerusakan, dan Allah juga mengetahui orang yang berbuat kebaikan. Di sini karena Allah itu maha mengetahui siapa yang memuliakan anak yatim dan siapa yang tidak memuliakan anak yatim, siapa yang memperhatikan anak yatim dan siapa yang tidak mempedulikan anak yatim. Intinya apabila kita itu memerhatikan anak yatim, mempedulikan anak yatim, maka Allah bisa saja, kapan saja Allah berkehendak. Karena Allah maha segalanya, Allah maha kuasa. Kapan saja Allah memberikan sebuah kemudahan bagi kita semua, jika kita melakukannya dengan semua itu dengan keikhlasan. Juga sebaliknya, apabila kita menghardik atau tidak mempedulikan anak yatim, menyia-nyiakan anak yatim, tidak memuliakan anak yatim, maka Allah bisa saja kapan saja berkehendak memberikan kesulitan terhadap kita. Karena anak yatim sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan perhatian, untuk dimuliakan, untuk senantiasa disantuni oleh kita. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.